Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa berkumpul secara online dalam keadaan sehat walafiat. Kami seluruh tim perpustakaan mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang terhormat. Sosialisasi layanan dan web perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan Bidang Pembelajaran Kemahasiswaan dan Riset, Bapak Profesor Maman Setiawan SEMT PhD. Hatur nuhun Bapak parantos hadir dalam acara ini. Amin. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Organisasi Bapak Dr. Kurniawan Saifullah SEMEC. Yang kami hormati para pimpinan Kepala Pusat Studi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Yang terhormat Manajer Pembelajaran Kemahasiswaan dan Alumni Ibu Alfiah Hasanah SEMEC PhD. Hatur nuhun Ibu parantos hadir. Sami Ibu Is. Dan seluruh teman-teman mahasiswa peserta acara ini yang kami cintai. Terima kasih sudah bergabung secara daring pada kegiatan sosialisasi layanan dan web perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran yang diselenggarakan pada hari ini, hari Selasa 12 Oktober 2021. Kiranya acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Baiklah hadirin yang terhormat, marilah kita mulai acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan himne UNPAD dan Mars FEB. Universitas kita Padjadjaran tempat bernaung insan abdi masyarakat pembina nusa bangsa.
ku tercinta. Kami datang dengan semangat, kami datang untuk belajar, mendalami ilmuku, berfikirlah ke depan, ciptakan kesempatan, berani dalam karya, jati diri di dada, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pajajaran. Kami datang dengan semangat, kami datang untuk berbagi, mengabdikan ilmuku, berfikirlah ke depan, ciptakan keunggulan, mengabdi dalam karya, jati diri di dada, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pajajaran. Para hadirin sekalian, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Wakil Dekan Bidang Pembelajaran Kemahasiswaan dan Riset, yaitu Bapak Profesor Maman Setiawan SEMT PhD, dan mohon dengan hormat untuk sekaligus membuka acara ini kepada Bapak Wakil Dekan, kami silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bois yang sudah mengantarkan saya untuk membuka acara ini. Yang saya hormati tentunya Ibu Sukamtini ya, Koordinator Perpustakaan, dan juga beserta para staf perpustakaan ya di seluruh lingkungan FEB Unpad, baik yang ada di Pati Ukur, kemudian di Jalan Japati, dan Cimandiri, ataupun di Junglit Jatinangor ya. Yang saya hormati juga di sini sudah hadir Pak Wakil Dekan 2 ya, Pak Dr. Kurniawan yang sekarang lagi menuju ke Jatinangor, dan saya juga akan segera menuju ke Jatinangor karena akan ada rapat dengan Ibu Rektor. Kemudian di sini juga ada Ibu Alfia dan Bapak Ibu Kaprodi yang hadir, terima kasih. Dan tentunya yang tidak atau yang saya hormati juga ya, seluruh mahasiswa baik dari jenjang S1, S2, S3 ya, terima kasih sudah hadir di acara dengan D4 mungkin. Oh, D4 ya, D4 maaf. D4 juga diundang ya dalam acara ini, tentunya ini untuk seluruh mahasiswa ya. Dalam acara sosialisasi layanan dan website perpustakaan FEB Unpad yang tentunya ini akan sangat berguna bagi seluruh mahasiswa karena mulai tahun 2020 seperti yang kita ketahui bahwa perpustakaan kita memang bisa diakses secara langsung gitu ya, bisa diakses secara langsung karena kondisi pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati dan para mahasiswa, jadi kegiatan pagi ini merupakan bagian para mahasiswa tapi juga dosen, alumni gitu ya, yang ingin mengakses ya berbagai sumber daya yang ada di fakultas ya, dari fakultas. Pada pagi ini kami akan melaunching layanan baru ya di fakultas, yaitu nanti ada website ya, website perpustakaan FEB Unpad yang nanti seluruh mahasiswa bisa mengakses ya berbagai sumber daya lewat layanan ini ya. Mungkin nanti dari tim perpustakaan akan menjelaskan, tapi intinya dengan layanan ini diharapkan nanti seluruh mahasiswa tidak lagi mengalami kesulitan ya ketika ingin mengakses berbagai sumber daya yang ada di perpustakaan FEB. Mulai tahun lalu
kita sudah mulai ya membuka layanan repositori ya untuk melihat riset-riset baik skripsi, tesis, yang bisa di mahasiswa, walaupun mungkin tidak seluruhnya, tetapi minimal bisa memberikan inilah ide bagi para mahasiswa untuk melakukan riset ya, untuk melakukan riset. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini, aksesibilitas, kemudian utilisasi ya, berbagai sumber daya perpustakaan bisa semakin ditingkatkan ya, dan mahasiswa tidak lagi mengalami kesulitan ketika membutuhkan sumber daya untuk keperluan studi ataupun risetnya. Jadi itu mungkin yang perlu kami sampaikan gitu ya, dan kami sangat mengapresiasi tentunya kepada seluruh aktivitas yang ada di perpustakaan FEB ya, yang terus melakukan inovasi ya, terus melakukan peningkatan pelayanan ya, dan mungkin perlu diketahui juga bahwa perpustakaan FEB Unpad ini selalu juara ya di kompetisi ya, di kompetisi layanan ya. Ini dan ini adalah bagian ya bahwa memang Pak staf kemudian fasilitas di perpustakaan ini memiliki berbagai inovasi yang bisa terus dikembangkan, yang tentunya bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh stakeholder ya, khususnya mahasiswa. Mungkin itu sedikit bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan sosialisasi layanan website perpustakaan FEB Unpad ini bisa benar-benar disampaikan kepada mahasiswa, dan mahasiswa bisa memahami ya bagaimana mengakses berbagai sumber daya yang ada di FEB Unpad. Demikian dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi dan layanan web perpustakaan Unpad saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak Wakil Dekan atas sambutannya. Untuk mengefektifkan waktu, para hadirin yang kami hormati, yaitu acara selanjutnya adalah pemaparan materi sosialisasi layanan dan web perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis oleh tim perpustakaan yang akan diwakili oleh Ibu Sukamtini sebagai koordinator dan Bapak MJ Nuri. Kepada Ibu Tini kami silahkan. Terima kasih atur nuhun Ibu Ois atas kesempatannya. Terima kasih kepada Prof. Maman yang telah membuka acara pada hari ini, Ibu Manajer, Kaprodi, dan teman-teman semua. Ini mahasiswa baru ya, Maba 2020 dan 2021. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang sangat kami cintai ini. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ibu Sukamtini yang biasa dipanggil Ibu Tini. Untuk sesi pada pagi hari ini, saya akan terlebih dahulu mungkin akan memperkenalkan tim saya. Mungkin ada pepatah ya, kalau tak kenal maka tak sayang. Mungkin nanti ada yang setelah berlalunya COVID ini akan berkunjung ke perpustakaan kami yang ada di DU maupun di Jatinangor, di Japati, dan di DU 46 yang di MM. Baik. Untuk selanjutnya kami perkenalkan dulu, yaitu Bapak MJ Nuri. Bapak MJ Nuri adalah ini bertugas di DU di bagian sirkulasi dan jurnal. Ya, Bapak MJ Nuri ya, ini bertugas di Pati Ukur. Nah, bila ketemu ini biasa disebut dengan Bapak Kli. Nah, oke. Untuk selanjutnya itu ya literasi ya semua. Kemudian Bapak Mulyana ini di bagian front office, bertugas di Pati Ukur. Bapak Mulyana biasa disebut dengan Bapak Yana ya. Oke. Udah ya. Kemudian ini Bapak Minta Praga Pak Haji di bagian sirkulasi, ini di DU juga. Pak Haji Minta ini biasa kita panggil Pak Haji. Ya, di lantai 2 ini tugasnya.
Enggak, Pak Haji sudah memperkenalkan. Kemudian ini Bapak Jaka Sukmara di bagian referensi itu di lantai 3 di DU. Nah, ini adalah yang melayani penugasan karya ilmiah dari skripsi, tesis, dan disertasi. Dan mungkin masih ada ini karya ilmiah yang D3 ya, program D3 masih ada di kami. Untuk kepentingan mungkin yang masih bisa dipakai untuk selanjutnya, yaitu Bapak Eko Saputro. Itu ada di bagian referen jurnal di lantai 3 di DU juga. Ini bertugas di DU. Pak Eko, ya. Kemudian itu ada Bu Ois yang biasa ini jadi MC barusan, itu di bagian sirkulasi dan pengecekan Turnitin. Nah, ini sangat digandrungi sekali nih yang bagian pengecekan Turnitin. Sangat banyak sekali. Ini Bu Ois itu bertugas di Gedung LID di ruang baca di Jatinangor. Bu Ois. Nah, untuk selanjutnya ini rekan kerja yang di Jatinangor, Bapak Sunarta di bagian front office ruang baca di Jatinangor di Gedung LID juga, Bapak Sunarta. Ya. Kemudian kami lanjutkan kepada Bapak Suhendra. Bapak Suhendra adalah bertugas di ruang baca Magister Manajemen S2 MM ya. Ini di Pati Ukur juga ini bertugasnya. Kemudian Bapak Supat Moko bertugas di ruang baca Magister Ekonomi Terapan. Pak Moko ini biasa kita panggil. Salam. Ya, di Cimandiri ya. Pak Moko. Demikian tim perpustakaan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Setelah kami perkenalkan, untuk selanjutnya mungkin saya akan langsung kepada memaparkan sedikit ada apa saja sih yang ada di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Mungkin bisa di-screenshot. Ya, kita lanjutkan ya. Perpustakaan FEB adalah perpustakaan perguruan tinggi di mana perpustakaannya itu terletak atau berada di dalam lingkungan sebuah perguruan tinggi maupun badan di bawahnya dengan tujuan yaitu adalah untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tujuan perpustakaan perguruan tinggi adalah menyediakan dan memenuhi sarana pembelajaran bagi sivitas akademika serta memberikan layanan dan jasa. Mungkin demikian juga dengan fungsi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang ada di Unpad ini. Nah, untuk yang pertama mungkin adapun perpustakaan Fakultas Ekonomi mempunyai fungsi sebagai penyimpanan informasi, pendidikan, penelitian, informasi, dan rekreasi. Nah, untuk rekreasi ini alhamdulillah kita ada hibah dari Bank Indonesia yaitu BI Corner. Di sana mungkin rekan-rekan bisa mempergunakan atau fasilitas yang ada ya. Fasilitas di sana yang di BI Corner itu sangat mengasihkan. Biasanya kalau mahasiswa sudah suntuk, sudah capek, itu di BI Corner langsung diserbu. Karena di sana itu ada sebagai media rekreasi, ada congklaknya, ada catur, ada permainan yang lainnya untuk menghilangkan penat selama ini. Itu sangat digantungi BI Corner di kami ini. Mungkin terus selanjutnya naik. Ya. Adapun layanan yang di perpustakaan Fakultas Ekonomi juga yaitu layanan buku yaitu open access ini ada di lantai 1 dan di lantai 2. Untuk pelayanan skripsi, tesis, disertasi yaitu close access karena kita ini merupakan hak cipta jadi kita belum bisa ini untuk open semuanya ya. Ini ada di lantai 3. Kemudian pelayanan jurnal yaitu cetak online atau cetak ataupun online itu open access ada di lantai 3 juga. Nah, untuk di lantai 1 ada administrasi persuratan yang mencakup surat bebas perpustakaan apabila ini akan sidang mahasiswa. Yang kedua yaitu surat penyerahan skripsi, tesis, dan disertasi apabila ini untuk syarat pengambilan ijazah. Kemudian surat verifikasi penyerahan skripsi, tesis, dan disertasi itu sama untuk syarat pengambilan ijazah bagi mahasiswa yang telah lulus. Nah, ini kemudian ada layanan pengecekan Turnitin.
Lanjut. Adapun syarat menjadi anggota perpustakaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sangat mudah. Ini untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari program D4 sampai dengan S3 yang masih status aktif. Kalau tidak aktif berarti udah masuknya itu ke alumni, tapi tidak menutup kemungkinan bagi kami untuk menerima. Jadi sebagai anggota pembaca, tidak bisa meminjam. Nah, kemudian untuk di DU itu mengisi formulir pendaftaran serta menyerahkan pasporto 2x3 1 lembar untuk kelengkapan kartu anggotanya. Selanjutnya bersedia mentaati peraturan perpustakaan. Adapun peraturan perpustakaannya yang masih aktif diwajibkan membuat kartu anggota. Kartu anggota harus selalu dibawa setiap kunjungan dan kartu anggota ini harus melalui atau diperlihatkan kepada petugas front office terlebih dahulu untuk di-scan kembali, karena alhamdulillah kita ini sudah mempunyai sistem program itu penskanan kartu dan buku. Nah, untuk tas dan sebagainya itu harus disimpan di front office karena kita sudah mempunyai loker yang memadai. Kemudian untuk buku, peminjaman maksimal 2 buku dengan masa peminjaman itu lamanya selama 3 hari. Untuk majalah, koran, jurnal, dan buku perpustakaan yang diberikan tanda referensi itu tidak dipergunakan. Kartu anggota tidak boleh dipergunakan oleh orang lain. Karena ini banyak kasus itu, kalau kartu anggota dipinjamkan kepada temannya itu pas dia punya tunggakan nih sudah terlalu lama nih, harusnya dikembalikan, misalnya selama 3 hari belum dikembalikan selama berapa bulan, nah itu akan kena sanksi ya, kena denda. Nah itu yang akan merugikan kepada yang mempunyai kartu tersebut. Ya, Mangga, silakan dilanjutkan. Nah, ini ada denda dan sanksi. Untuk denda dan sanksi adalah itu kita tidak mempunyai tidak mempunyai maksud untuk memberatkan kepada mahasiswa, tetapi ini adalah sebagai diberlakukannya denda atau sanksi itu pertimbangan untuk pembelajaran kedisiplinan dan tanggung jawab bagi pemustaka ya, bagi peminjam terhadap koleksi yang dipinjamnya, sebagai upaya untuk melindungi koleksi perpustakaan dan menjaga arus sirkulasi layanan tetap lancar. Karena kalau misalkan ini terlalu lama di mahasiswa, alhamdulillah kalau dibaca ini kebanyakan kadang-kadang hanya disimpan udah berapa lama baru karena kelupaan belum dikembalikan. Nah, kita ini ada aturannya. Untuk yang S1 kena dendanya 1.000 selama 1 hari itu. 1 hari dihitung 1.000 untuk 1 eksemplar buku. Jadi jangan coba-coba untuk denda ya. Untuk S2-nya, S3 itu 2.000 per hari untuk 1 buku. Mudah-mudahan ini tidak untuk maba sekarang ini sangat-sangat disiplin. Jadi untuk memudahkan kami juga tim perpustakaan supaya tidak ada pelaporan nih buat pimpinan gitu ya, lebih enak gitu. Ya, Mangga. Terus selanjutnya. Nah, ini fasilitas perpustakaan yang di perpustakaan FEB yaitu komputer untuk penelusuran. Jadi mahasiswa apabila membutuhkan buku apa yang diperlukan ini kita ada semacam sistem ya, yaitu namanya SIPUSKA. Sistem Informasi Perpustakaan yang terletak di DU ini. Yang ada di DU ini, sistem yang itu ada, tapi kita belum terintegrasi keluar. Jadi kita khusus untuk di dalam saja, koneksi WiFi, ruang baca, ruang jurnal, karya ilmiah, BI Corner, dan koleksi CD-ROM. Enggak. Nah, ini untuk peminjaman buku sangat mudah. Apabila mahasiswa telah menjadi anggota, ini otomatis kita ada di sistem. Waktu mahasiswa mau masuk ke perpustakaan harus melalui front office dulu. Nah, nanti front office mengecek untuk di-scan dulu untuk masuk ke statistik yang berkunjung ke perpustakaan. Setelah itu mahasiswa langsung melihat layanan informasi buku apa nih yang diperlukan. Setelah buku yang diperlukan ada, ditulis kodenya, kode berapa nih, misalkan jurusan manajemen 658 tentang SDM 658.3. Tentang SDM, nah itu ada di rak misalkan 30. Nah, mahasiswa tinggal langsung mengambil, setelah yang dibutuhkan ada, itu buku langsung melalui sirkulasi.
layanan sirkulasi. Nah, itu bukunya langsung di-scan. Setelah di-scan, langsung datang lagi ke bagian front office, dari front office langsung di-scan lagi untuk data kunjungan. Mungkin tuh, untuk format peminjaman buku perpustakaan. Enggak, silakan di next. Nah, ini untuk penelusuran buku ini yang tadi saya infokan, yaitu info pustaka, informasi perpustakaan yang ada di perpustakaan di Pati Ukur. Ini ada filenya, ini merupakan ada buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, dan karya ilmiah. Mahasiswa tinggal mengetik judulnya apa yang diperlukan. Nah, ini langsung nanti keluar, ini misalkan Principle of Economic, ini langsung semua ada. Ini 330. Nah, tinggal mahasiswa menulis aja kodenya, langsung nanti ke ruang baca atau meminta bantuan dari tim kami, tim perpustakaan, akan kami layani dengan mesra. Oke. Selanjutnya, nah ini koleksi yang ada di kami, koleksi buku, jurnal, cetak, skripsi, tesis, surat kabar, dan lain-lain. Ini sudah ada, ini langsung ke sistem dari untuk pelaporan ini setiap tahunnya. Nah, ini untuk penelusuran jurnal dan e-book, kami ini berlangganan langsung dari pusat, karena sekarang terpusat semuanya. Jadi mahasiswa silahkan tinggal mengakses dan membuka ini pintu ini Unpad SSID ya, ke pausnya masing-masing. Ini sudah kami informasikan kepada mahasiswa untuk memudahkan dalam pengaksesan. Ini tinggal memilih jurnal, klik jurnalnya, data risetnya ditampilkan. Jadi tinggal memilih dan memilah. Silakan, mangga. Nah, ini jurnal online yang dilanggan oleh Unpad untuk tahun ini. Silakan apabila rekan-rekan mau mengakses. Nah, untuk jam layanan selama kita kemarin sebelum COVID, ini untuk hari Senin dari jam 8 sampai jam 4. Istirahat itu jam 12 sampai jam 13. 1 jam kita istirahat dan membereskan buku yang telah dibaca. Supaya keberadaan ruang baca bersih kembali ya, lebih enak bagi mahasiswa yang mau masuk lagi ke ruang baca gitu. Nah, untuk hari Jumat ini kebetulan kita bukanya jam 9 karena biasanya kita ada siraman rohani ya, atau siraman rohani misalkan ngaji selama 1 jam atau setengah jam, atau kita ada acara dari fakultas nih olahraga bersama. Jadi kita buka dari jam 9 sampai jam 4. Nah, ini untuk istirahatnya biasanya lebih awal karena mempersiapkan bagi bapak-bapak yang akan sholat Jumat. Ini sama, ini dari sampai jam 1 baru kita buka kembali. Ya, untuk selanjutnya. Nah, ini adalah fasilitas perpustakaan yang ada di Pati Ukur di lantai 1. Ini ada untuk penelusurannya, ini dengan nyantainya bisa mahasiswa membaca koran, majalah, dan koleksi-koleksi lainnya di ruang baca. Setelah mahasiswa misalkan ini ingin dengan tidak mau gaduh atau apa, ini ada kita menyiapkan ruang baca dan ruang dosen tidak menutup kemungkinan buat mahasiswa, mangga silakan untuk bisa dipergunakan. Mangga untuk selanjutnya. Nah, ini adalah perpustakaan, maksudnya ini masih di lantai 2. Ini fasilitas perpustakaan di Pati Ukur, masih di Pati Ukur lantai 2. Ini untuk ruangan diskusi buat mahasiswa. Nah, ini adalah Bay Corner. Bay Corner adalah ini semacam lesehan ini sebenarnya. Ada juga koleksi-koleksi bukunya. Ada misalkan mahasiswa mau ada kegiatan mau apa, silahkan. Kami terbuka dengan senang hati untuk dipergunakan karena ini harus kita selalu memberikan update laporan kepada Bank Indonesia ya masalah kegiatan karena harus ada pertanggungjawabannya. Tapi dengan adanya COVID ini mungkin ini agak sepi juga nih untuk Bay Corner. Nah, ini ada ruang diskusi. Mangga silakan untuk dipakai juga ruang diskusi belajar buat mahasiswa. Ini sangat nyaman nih ruangannya, ini di lantai 2. Ini adalah ini perpustakaan juga masih di lantai 2. Ini bisa untuk peminjaman sirkulasi, peminjaman dan pengembalian. Jadi bukunya ini adalah yang di lantai 2 kita penggabungan dari D4, dari D3 digabungkan kepada kami yang di perpustakaan fakultas. Ini bukunya sangat lengkap ini. Alhamdulillah ini sangat lengkap. Mangga untuk selanjutnya. Nah, ini fasilitas yang ada di lantai 3, ini sangat mengasihkan nih.
sangat digandrungi oleh mahasiswa dalam tugas akhir skripsi. Ini suka pada asik sekali nih di lantai 3 ya. Ini sangat sangat mendukung juga nih, tuh AC enak untuk ruangannya untuk baca-baca skripsi ini di lantai 3 dan kita digabungkan dengan jurnal. Jurnal di lantai 3 juga supaya untuk lebih memudahkan mahasiswa dalam mendapatkan literatur yang ada. Di-match-kan dengan skripsi dengan penelitian yang sedang digarapnya. Iya, mangga selanjutnya. Nah, kita kembali atau beralih ke ruang baca Gedung LIT Jatinangor. Karena kita ini ada beberapa ruang baca ya, selain di di fakultas ada juga di MM dan di Maksi serta di MET juga. Nah, saya akan membahas ini ruang baca Gedung LIT di Jatinangor, ini fasilitasnya. Nah, ini terbaru ini. Ruang baca ini sangat baru dan sangat-sangat disenangi dan digandrungi oleh mahasiswa, sangat disenangi. Karena setelah setelah perkuliahan mahasiswa langsung ini diserbu ruang baca ini. Sangat strategis ini. Sangat enak katanya kalau mahasiswa itu, Bu, ini sangat nyantai, bisa tiduran sebenarnya. Sangat tiduran, tapi mohon maaf ini jangan sampai membawa makanan atau minuman karena ini sofanya bisa rusak juga ya kalau misalkan sama bawa makanan, belum sampahnya juga. Mohon, jadi mungkin nanti mahasiswa maba yang sekarang lebih tahu ya. Karena kita menyediakan juga ini tempat untuk penyimpanan makanan, baik air, misalkan ada mahasiswa yang bawa air, nah itu mangga. Nah ini kita fasilitasnya alhamdulillah sudah ini, buku-bukunya sudah banyak ini. Kita bagi ini, misalkan di sini ada 50 eksemplar, yang 25 kami bagi untuk di ruang baca. Alhamdulillah ini sudah lengkap. Ini untuk fasilitas loker, mangga dipergunakan untuk penyimpanan misalkan tas ataupun apa supaya tidak dibawa ke ruangan. Mangga, next lagi. Oke. Nah, ini untuk layanan penelusuran melalui ULIM. Nah, tadi kalau di perpustakaan DU itu ada Sipuska, Sistem Informasi Perpustakaan, dengan mengisi formulir. Nah, kalau untuk di Jatinangor ini sangat mudah sekali. Kita sudah difasilitasi oleh pihak universitas untuk mengintegrasi ke ULIM, yaitu Unpad Library Management System. Ini merupakan sistem informasi perpustakaan yang diharapkan dapat diintegrasikan dengan perpustakaan lingkungan seluruh Unpad. Nah, jadi misalkan mahasiswa Pikom juga sebenarnya bisa untuk pinjam ke kami yang di Fakultas Ekonomi, tetapi mungkin karena ada kendala maupun belum aturannya belum semaksimal mungkin, jadi masih dikat untuk mahasiswa pemustaka di lingkungan kami dulu, jadi fakultasnya masing-masing. Nah ini ULIM ini yaitu dapat diakses secara cepat dan mudah dengan menggunakan login menggunakan post ID masing-masing. Sangat mudah ini sekali, sangat mudah dan memudahkan untuk mengaksesnya pun dimanapun gitu. Mangga, silakan lanjut. Mangga, Mas Budi. Nah, ini untuk prosedur menjadi anggotanya sangat mudah. Mahasiswa tinggal masuk ke area anggota ini, tinggal klik kata kuncinya aja. Ini ada login post ID-nya, mengisi ID anggotanya. Nanti kalau setelah menjadi anggota yang masukkan ID sandi yang diberikan oleh sistem perpustakaannya. Nah, itu nanti ada kata sandinya melalui itu ATM, NPM, mohon maaf, NPM. Jadi tinggal langsung masuk ini dengan mudah sekali ini. Untuk ULIM ini kepada mahasiswa baru. Mangga dilanjut. Kemudian ini, nah, kalau misalkan mahasiswa sudah mengisi yang tadi sebagai jadi anggota di ULIM, wajib ini mengisi setiap berkunjung ke ruang baca yang ada di Jatinangor maupun yang di DU karena sudah terintegrasi ini. Bisa juga dipergunakan juga di perpustakaan DU juga dengan menginput masing-masing. Nah, ini nomor anggota atau nama pengunjung. Biasanya ini NPM mahasiswa. Langsung tinggal tambah ini otomatis untuk statistik kami yang ada di perpustakaan. Iya, mangga lanjut. Nah, ini untuk yang selanjutnya untuk penelusuran koleksi menggunakan ULIMS juga.
tinggal mengklik kata kuncinya juga, ini tinggal pilih ini Fakultas Ekonomi, atau misalkan ini pengen ke perpustakaan hukum nih, Fakultas Hukum ada apa saja nih koleksinya yang di atas Fakultas Hukum, silakan tinggal diklik aja. Kata kuncinya apa yang dicarinya, buku apa yang dicarinya, koleksi apa yang dicarinya, silakan tinggal memilih dan memilah ini fakultas mana nih yang akan dicarinya. Ini sangat mudah sekali. Enggak. Nah, ini untuk langkah penelusuran ULIM-nya tinggal masuk ke lib Unpad SCID, contohnya mencarikan buku tentang manajemen. Nah, ini tinggal langsung cari aja manajemen, langsung nanti akan terkoneksi langsung. Ini buku-buku manajemen langsung ada semua. Tinggal memilih mana yang diperlukannya. Nah, setelah misalkan dicari ada, langsung ke ruang baca mengambil buku yang dimaksud dan di-scan dulu ke pihak bagian sirkulasi. Ya. Klik satu buku yang selanjutnya, dicatat call number-nya dan lokasinya. Nah, ini untuk memudahkan tadi yang ini untuk pencarian buku di program ULIM. Nah, sekarang berlanjut ke langkah-langkah penelusuran e-jurnal atau e-book. Kebetulan ini perpustakaan pusat itu yang biasa Kandaga ya, sudah berlangganan juga. Ini tinggal langsung masuk saja ke paus ID masing-masing mahasiswanya. Nanti langsung ada ini ke e-jurnalnya atau e-booknya. Sangat mudah ini. Mangga dilanjut Mas Suli. Nah ini layanan e-jurnal Universitas Padjadjaran. Nah ini tinggal klik untuk membuka e-jurnalnya jika saat login. Nah ini untuk loginnya tinggal masuk aja. Ini tinggal memilih untuk trial aksesnya ini banyak. Yang tinggal database Universitas Padjadjaran ini sudah banyak yang dilanggannya dan saya trial ini. Mangga. Nah, kita berlanjut untuk ke repositori. Nah, ini sangat digandrungi untuk mahasiswa yang sedang menyusun. Repositori ini sangat-sangat pengunjungnya sangat banyak karena mungkin untuk memudahkannya dalam penyusunan karya ilmiah maksudnya tingkat akhir. Nah, ini untuk penelusuran karya ilmiah masuk ke repositori Unpad. Unpad SCID ini sangat mudah juga. Nah, enggak. Ini adalah kita langsung ke fasilitas yang ada di perpustakaan MET, ini yang dipegang oleh Pak Moko, yang tadi Pak Supatmoko. Kemudian perpustakaan MM yang petugasnya adalah Pak Suhendra. Nah, ini ada di lantai 1 dan di lantai 2. Kalau di lantai 1 adalah tesis, yang di lantai 2 adalah buku. Kalau ini Pak Supatmoko untuk perpustakaan MET itu satu ruangan. Ada buku dan tesisnya bersatu. Ini ada di Cimandiri, ini ada di DU juga. Mangga. Nah, ini dalam rangka pelayanan kita untuk lebih memberikan pelayanan yang lebih memudahkan kepada mahasiswa, yaitu pemustaka. Kami tim perpustakaan selalu ingin memberikan yang lebih, membelikan yang lebih. Nah, alhamdulillah kami dari tim perpustakaan sudah rampung membuat semacam website pelayanan yang alhamdulillah telah dibuka sama Prof. Maman yaitu selaku Pak Wadik 1 pada minggu kemarin, dan nanti akan dibahas lebih tuntas, lebih banyak ya, lebih jelas sama Pak M. Jainuri. Ya. Nah, ini kita alhamdulillah ini sudah mempunyai web tersendiri dan mempunyai ini IG ya. Mohon ini untuk memfollow IG-nya. Kami ada informasi-informasi ini yang dapat dilihat atau dibaca oleh pemustaka. Nah, ini untuk webnya akan nanti lebih lanjut akan dipaparkan oleh Mas Engkli atau Pak M. Jainuri. Oke. Ya, mungkin terima kasih paparan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas paparan yang diberikan oleh Ibu Koordinator, Ibu Sukamdini. Saya langsung melanjutkan untuk pemaparan web dan sosialisasi layanan virtual ya, perpustakaan FEB. Saya share screen dulu.
Di sini ada sosialisasi website ya dan layanan virtual perpustakaan FEB Unpad, menyambung dari pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Koordinator bahwasanya di masa era pandemi ini kita harus melayani mahasiswa secara maksimal ya, secara maksimal. Karena pandemi ini tidak tahu kapan berakhirnya, ya kan? Walaupun sekarang alhamdulillah kasusnya sudah turun dan sudah mulai dibuka tatap muka ya untuk pembelajaran dari tingkat SD sampai perguruan tinggi walaupun secara terbatas. Yang moga-moga kita doakan semoga akan selalu turun dan nanti pandemi segera berakhir. Kemudian berlatar belakang pandemi COVID, kita tim perpustakaan mencoba untuk berpikir inovasi apa yang akan kita berikan ke pemustaka ya. Pemustaka itu pengguna perpus atau pengunjung perpus saat pandemi sekarang. Karena bagaimanapun juga di era pandemi sekarang ini semuanya serba daring, semua serba digital. Maka kita harus memaksimalkan layanan yang secara daring maupun digital, walaupun tetap kita masih buka dengan terbatas layanan luring ya, karena Unpad juga harus mengacu kepada keputusan pemerintah mengenai PPKM. Nah, PPKM kan kita harus taat karena berbeda-beda di wilayah masing-masing, ada yang levelnya 1, 2, 3 dan sebagainya. Makanya ini kita berpikir kapan berakhirnya kita nggak tahu, kita maksimalkan aja layanan perpustakaan supaya mahasiswa yang di Sumatera, di Kalimantan maupun dimanapun yang ada di Indonesia masa Unpad atau pemustaka pun dimanapun di rumah dan sebagainya, tidak harus jauh-jauh ketika mau mengurus layanan apa dan sebagainya, persuratan dan sebagainya harus datang ke Bandung ya. Sebelumnya kita memang belum punya website. Kemudian nanti selain ada website, di situ juga ada layanan virtual perpustakaan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian atau teman-teman mahasiswa itu sudah familiar dengan menggunakan kayak m-banking, kalau komersial kayak Lazada, Tokopedia itu ada kontak us atau mungkin tanya saya ya, tanya kalau kita istilahnya di sini tanya pustakawan ya, karena di perpustakaan kita sesuaikan. Kemudian kebutuhan informasi pemustaka itu kan nggak mungkin kalau nggak dibuatkan suatu wadah ya, suatu wadah atau mungkin tempat khusus untuk pencarian informasi pemustaka. Makanya kita membuat website dan layanan virtual ini. Karena kebutuhan kan macam-macam, kita nggak tahu apa. Makanya kita selalu berpikir tim perpustakaan memberikan informasi untuk layanan prima pada pemustaka. Kemudian ini mohon maaf ada tipu nih, pelayanan quick response ya, layanan cepat. Selama ini kan kita layanan perpustakaan itu ikut ya layanan di akademik SBA. Ada beberapa mungkin komplain dari mahasiswa tercampur layanan perpustakaan dengan layanan akademik, walaupun perpustakaan juga bagian dari akademik. Tetapi untuk efisiensi dan sebagainya kita sekarang mempunyai wadah sendiri untuk menampung kebutuhan informasi pemustaka supaya lebih cepat ya. Kemudian akses layanan perpus yang selama ini mungkin hanya via nomor telepon, via ini hubungi ini, kadang di lempar-lempar dan sebagainya, kemudian nanya sana, nanya sini, nanya e-jurnal, e-book dan sebagainya, e-repository, nanti bisa kita pandu dari layanan virtual perpustakaan melalui web perpustakaan ini. Kemudian ada live chat ya, interaksi langsung, pemustaka dapat langsung menanyakan ke petugas atau pemustaka yang bertugas di hari itu mengenai
apa yang diinginkan, kebutuhan informasi apa yang diinginkan. Nah, ini bisa bagaimana pemustaka menghubungi pustakawan, bisa melalui perpustakaan FEB Unpad Asia ID, kemudian bisa pakai link live chat ya, ini bisa ke top atau view perpustakaan FEB, nanti langsung terhubung ke perpustakawan atau petugas perpustakaan. Nah, ini bagian website, nanti akan kita praktekkan, jadi ini kita ada pemaparan dulu, kita praktekkan, kita buka, supaya mudah dalam penggunaannya nanti. Di bagian website ini yang pertama banner ya, yang tadi yang kuning tadi yang halaman pertama, kemudian yang kedua itu ada deskripsi dan berita. Deskripsinya itu prioritas dan inovasi berkelanjutan, kemudian ada berita-berita yang pernah ada dilakukan oleh perpustakaan. Nah, itu ada perpustakaan tingkat nasional, BI Corner dan sebagainya. Berita-berita yang walaupun ini nanti tidak akan update setiap hari karena kita kan balik perpustakaan unit fakultas ya, jadi beritanya enggak mungkin sebanyak dengan perpustakaan unit universitas. Nah, ini bagian website yang lain, nanti ada sumber bahan pustaka digital. Nanti Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa pemustaka sekalian, itu ada Unpad Repository, ada Unpad Library yang tadi udah dijelaskan sama Bu Tini, kemudian ada Jurnal Universitas Padjadjaran, kemudian kita ngelink juga ke Perpustakaan Nasional dan Rama Repository. Maksud sumber dan bahan pustaka digital itu apa gitu kan? Nah, itu supaya mahasiswa mempunyai referensi yang banyak ketika mau menyusun, ketika mau mengerjakan tugas ataupun apapun, itu di situ bisa buka di repository, bisa di Unpad Library, Jurnal Universitas Padjadjaran. Rama Repository itu kumpulan repository se-Indonesia yang tergabung dalam diwadai oleh Kemenristek Dikti ya, BRIN ya. Dulu Dikti, sekarang Kemendikbud, BRIN itu Rama Repository. Jadi menggabungkan repository seluruh Indonesia, baik perguruan tinggi, baik kementerian dan sebagainya. Kemudian yang ini Perpustakaan Nasional, kita kan induknya dari segala induk di Perpustakaan Nasional ya. Di situ Anda Bapak Ibu sekalian sama pemustaka bisa membuka sumber-sumber informasi yang mungkin lebih lengkap yang tidak ada di FEB maupun mungkin di Unpad. Nah, nanti kita ngelingkan di situ. Jadi enggak ketika mencari di FEB enggak ada, mencari di Unpad enggak ada, udah mentok akhirnya ke Google. Nah, Google kan kalau nggak bisa dalam pencariannya banyak yang tidak konkret ya, tidak sesuai dengan pencarian kita. Nah, nanti di Perpustakaan Nasional itu e-resource-nya lebih banyak, kemudian ada one shot dan komplit. Di situ bisa Bapak Ibu dan pemustaka sekalian bisa menjadi anggota juga, seluruh warga negara Indonesia. Jadi kita mengeling-lingkan sumber dan bahan pustaka digital ini supaya bisa digunakan oleh pemustaka juga ya. Nah, ini bagian website selanjutnya itu tanya pustakawan. Nah, ini ajukan pertanyaan seputar pustakawan, ya kan, FEB melalui WA pustakawan. Jadi ketika Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa dan pustaka sekalian mau menggunakan fasilitas ini, tinggal diklik, Anda buka website dulu, kemudian kalau misalnya mahasiswa Maksi, MIT atau manajemen itu bisa ngeklik masing-masing. Kemudian kalau mau di perpustakaan DU bisa perpustakaan P2I2 dan ruang baca. Nah, nanti ketika ngeklik itu akan ada di bawah chat di WA dengan nomor ini. Ini langsung ke petugasnya masing-masing atau pustakawannya masing-masing. Ya, dia mau menanyakan misalnya bebas pustaka, menanyakan verifikasi karya ilmiah, mau menanyakan Turnitin, pinjam buku, e-jurnal dan sebagainya bisa. Yang jelas kita memberikan kemudahan ke pemustaka untuk lebih cepat mengakses layanan yang ada di perpustakaan FEB. Nah, yang terakhir ini layanan virtual ya. Ini yang live chat.
Nanti di pojok kanan bawah di bagian website itu ada layanan virtual perpustakaan. Untuk jam pelayanan itu kemarin kita sepakati jam 9 sampai jam 2 karena sesuai dengan jam buka di Unpad ya, di waktu pandemi ini jam 8 sampai jam 3, jadi kita maju atau mundur 1 jam lebih awal untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, nanti di sini ditulis ada nama lengkap, status mahasiswa atau dosen, teknik umum, dan sebagainya. Kemudian kalau mahasiswa nomor induk, jurusan angkatan, terus yang wajib itu WA sama email. Kemudian layanan yang diperlukan, kemudian pesannya apa, kemudian dikirim. Ketika Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa sudah di luar jam 9 sampai jam 2 siang, nanti akan terkirim ke email masing-masing pustakawan atau adminnya, kemudian nanti ada jawaban di lewat email. Jadi tidak usah khawatir ketika pada hari Minggu, hari Sabtu maupun tanggal merah ya, walaupun nanti agak sedikit terlambat ketika hari libur, nanti pasti akan dibalas permintaan kebutuhan layanan informasi yang akan disampaikan. Tapi ketika waktu jam kerja di waktu Senin sampai Jumat ya, kecuali tanggal merah ya, Anda akan dilayani langsung, walaupun nggak mungkin langsung secepat itu, tapi minimal lebih cepat dari pelayanan yang selama ini kita lakukan. Ini layanan virtual, nanti kita praktek juga, kita praktek. Nah, ini di sini banyak sekali ya, nanti ini yang tadi yang dikenalkan oleh Ibu Sukamti ini ya, yang akan menjadi admin di layanan virtual ya, sekaligus nanti ada pembagian jadwal juga hari Senin sampai Jumat, jadi tidak usah khawatir untuk Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa atau pemustaka sekalian ketika mau melayani, mau meminta pelayanan informasi apa, nanti pasti ada jawaban dan lebih cepat. Selama ini kita memang memakai WA, tapi melalui word of mouth ya, mulut ke mulut antar mahasiswa. Oh, kalau Turnitin ke sini aja. Kalau misalnya bebas pustaka ke sini aja. Kalau ke sini misalnya diarahkan ke akademi dan sebagainya, kita nanti satu arah, satu pintu di website perpustakaan di layanan virtual Perpus. Nanti akan dilayani oleh tim Perpus, ada Pak Jaka, Pak Eko, Bu Is, saya sendiri, Pak Keli, Yanuri, Pak Minta, Pak Suendra, Bu Sukampeni, Pak Nata, Pak Moko, dan Pak Mulyana. Ya, ini timnya yang nanti akan menjawab di layanan virtual. Kemudian tadi jelaskan ada IG. Nah, ini walaupun tidak update, tapi mohon nanti di-follow ya. Siapa tahu ada beberapa yang kedepannya nanti kita akan membuat suatu kegiatan, entah itu mengenai topik-topik, misalnya verifikasi karya ilmiah, topik-topik mengenai Turnitin, topik mengenai Eresos, dan sebagainya. Maka kita harus selalu follow ya, teman-teman mahasiswa atau yang lain ya, untuk mendapatkan informasi yang ada. Terima kasih, ini tim personilnya yang dulu pernah kita melakukan kegiatan ya. Ada satu ya, Ibu Tati, itu yang udah pensiun per 1 Oktober kemarin, kemudian ada yang di bawah itu ada mahasiswa magang. Ini tim-timnya yang kita sebelum pandemi itu banyak kegiatan sebenarnya ya, ada seminar, ada mandele, ada macam-macam Turnitin, tapi berhubung pandemi kita fokus untuk memberikan layanan dulu. Nanti walaupun kedepannya nanti kita akan sosialisasikan layanan virtual ini atau website ini ke ranah lebih jauh, yaitu di tingkat universitas. Ya, mungkin itu langsung saya share aja. Kita akan membuka mengenai praktek langsung ya, praktek di perpustakaan, web perpustakaan. Ini kita website perpustakaan ya, seperti ini ya bentuknya ya. Jadi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian
nanti Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa sekalian ke Pemustaka bisa dicatat ini alamatnya perpustakaan.fbb.4.asia.id. Nanti otomatis ke sini, ini bagian depannya ya. Ini bagian depannya, bagian bannernya. Kemudian kita akan ke bawah. Nah, ini tadi ada kreativitas, inovasi pengajaran, berita, deskripsi, dan berita. Nanti berita akan diupdate lagi. Kemudian ada sumber bahan pustaka digital. Ya. Nah, ini Anda, Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa dan para pemustaka, kalau misalnya, saya mau membuka repositori 4, nggak usah buka repositori 4, cukup buka di web FEB Unpad, perpustakaan Unpad, tinggal ini diklik, di situ ada linknya dan di sini ya, Universitas Pajajaran Repositori. Kemudian tadi yang dijelaskan oleh Ibu Sukamtini juga, yaitu Unpad Library, ULIM. ULIM ini sejenis katalog online yang dibuat oleh Universitas Perpustakaan Perpustakaan Pusat Unpad yang mengakomodasi seluruh koleksi yang ada di perpustakaan fakultas. Jadi di sini ada semua, tadi disebutkan ya, ada Fakultas Psikologi, Ilmu Budaya, Peternakan, dan ini jumlah bahan pustaka yang ada. Kalau sekolah pasca misalnya 2.619, FKG Fakultas Biologi kita ada 6.817 dan sebagainya. Nah, nanti di sini tinggal diklik nyari buku apa. Itu secara online. Ini bisa dilakukan di rumah dan sebagainya. Termasuk repositori, ya, ini saya klik ya di sini ya. Anda bisa, kita browse dulu sini institusi. Nah, di Unpad ini sudah ada 46 yang di-upgrade, yang di-upload karya ilmiah, baik itu D4 sampai S3. Nah, di Fakultas FEB, Ekonomi dan Bisnis, itu sudah ada 7.628 yang telah di-upload di repositori Unpad. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa bisa cari di sini, tinggal klik, search, atau apapun, itu bisa ya, di bawahnya. Tetapi, sehubungan dengan hak cipta, lampiran ataupun downloadan yang bisa dipakai itu cuma bab 1, bab 2, sama abstrak, ya, termasuk file lampiran. Yang bab 3, 4, 5 nggak bisa di-download karena aturan Unpad. Ya, ini repositori Unpad. Jadi cukuplah kalau sekedar untuk membaca judul abstrak bab 1, bab 2 untuk memberikan apa yang akan kita buat di karya ilmiah kita ya, yang tugas akhir kita. Jadi untuk referensi minimal ada, walaupun tidak full text, tapi ada gambaran secara garis besar. Ini untuk repositori ya. Kemudian kalau ini tadi sudah dijelaskan, sudah perpustakaan Pangandaran juga, teknik geologi dan sebagainya. Kemudian ini kita klik jurnal Universitas Pajajaran. Ya, kalau biasanya pakai jurnal Unpad, kita buka sendiri. Di situ juga ada, kita bisa buka di sini. Jadi ini kumpulan jurnal-jurnal open source yang ada di lingkungan Universitas Pajajaran. Jadi Bapak Ibu mahasiswa dan pemustaka sekalian ini bisa mencari di sini ya, jurnal-jurnal. Sekarang kan nggak harus pakai e-book, jadi bisa pakai sumber referensi itu dari jurnal, ya kan? Itu kemungkinan lebih update ya. Bisa cari di sini, kemudian apa yang akan dicari informasinya itu bisa ada semua di yang ada di jurnal-jurnal di bawah naungan Universitas Pajajaran. Kemudian Rama Repositori ya, saya jelaskan di sini juga Rama Repositori. Nah, nanti biar bisa menggunakan ini apa sih kok ada di web perpustakaan FEB. Ini semacam sumber bahan yang nanti bisa digunakan oleh pemustaka sekalian. Jadi ketika membuka di perpustakaan FEB, nggak usah membuka kemana-mana lagi. Bisa di situ
berbagai macam informasi yang akan digunakan. Di sini ada Sinta, Anjani, Arjuna, Garuda, komplit ya. Ini kumpulan-kumpulan yang ada di Indonesia. Jadi bisa diklik apapun itu. Ada yang gabung itu ada 184 institusi, repositorinya ada yang gabung 191 dan sebagainya. Anda bisa cari apapun di sini ya, yang bisa untuk membantu karya ilmiah Bapak Ibu pustaka sekalian. Nah, yang terakhir yaitu saya menjelaskan di Perpustakaan Nasional. Ya, ini link Perpustakaan Nasional. Jadi supaya nanti bisa maksimal digunakan, Perpustakaan Nasional itu induk dari segala macam perpustakaan, baik perpustakaan umum maupun khusus, dari perpustakaan tingkat SD sampai perguruan tinggi. Ini banyak sekali layanannya, ada ISBN, OPED, ya, katalog, Indonesia OneShot, online, IPUSNAS, dan IRES. Di sini juga ada tanya pustakawan juga, kita terinspirasi dari Perpustakaan Nasional, sehingga kita membuat yang lebih khusus di perpustakaan FEB U4 yang kita sesuaikan dengan karakteristiknya. Kalau ini mungkin referensi ya, menanyakan referensi dan sebagainya, kalau kita mungkin menanyakan banyak seperti layanan persuratan dan sebagainya. Nah, kemudian lanjut ke tanya pustakawan, tadi sudah dijelaskan ya. Misalnya ini di perpustakaan P2E2 ini DU, Ruang Baca Jatinangor, Perpustakaan Magister Manajemen MM, MET itu perpustakaan MET, dan ini akuntansi. Ketika ada mahasiswa, oh saya mau ke ruang baca, mau nyari informasi, tinggal klik di sini. Ya, klik, nanti otomatis akan tersambungkan via WA, ya, via WA ke nomor di petugasnya di ruang baca. Begitu juga ketika saya mau ngurus bebas pustakaan MM atau saya mau ngurus bebas pustakaan di perpustakaan pusat, tinggal klik di sini. Misalnya kalau MM di sini, nanti akan ngelink dengan pustakawan MM, yaitu Pak Indra, ini nomornya. Kemudian lanjutkan ke chat. Jadi ini untuk lebih mempermudah, lebih cepat, dan quick response juga ya. Jadi ada beberapa fitur di sini ya. Dan ini terbagi. Untuk perpustakaan Majelis Akuntansi, berhubung kemarin petugasnya baru pensiun dan belum ada penempatan, nanti dikosongkan dulu, bisa langsung ke perpustakaan fakultas dulu. Kemudian ini pojok kanan kiri, pojok kanan bawah ya, yang namanya layanan virtual kita. Nah, layanan virtual perpustakaan. Nanti Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa atau pemustaka bisa klik di sini. Ini jamnya Senin sampai Jumat, pukul 9 sampai pukul 2 siang, kecuali hari nasional. Kalaupun melebihi atau di luar jam ini, bisa nanti dibalas lewat email. Nah, kita coba klik untuk memulai layanan pustakawan. Nah, ini di sini ada, mohon isi formulir di bawah, nama lengkap, statusnya apa, mahasiswa, dosen, teknik umum. Kalau mahasiswa ada nomor induk mahasiswa, jurusan angkatan, kemudian layanan digunakan, kemudian nomor WA. Nomor WA ini wajib diisi, kemudian email, ya, email juga wajib diisi. Gunanya ketika nanti setelah jam antara 9.14 malam, saya harus ke perpus, saya harus bebas pustaka besok terakhir dan sebagainya, saya harus dikejar deadline, harus turnitin dan sebagainya. Dan nanti email ini yang akan menjawab. Kalau enggak ya nanti bisa dipakai WA, ya, layanan dan sebagainya. Nah, ini kita coba ya. Kita coba misalnya nama yang ada di sini. Ya, misalnya siapa? Alia ini. Ya, ya. Status ini saya buat mahasiswa. Kemudian ini juga ya, mahasiswa ini untuk percobaan. Kemudian jurusnya misalnya S1 akuntansi. Kemudian angkatan 2020 misalnya. Layanan yang diberikan apa? Nah, di sini ada layanan referensi, e-resource, serah simpan karya ilmiah, pelayanan keanggotaan, perpustakaan, layanan lainnya online, kemudian ada perpanjangan pengembalian buku, kemudian ada pengecekan plagiarisme Turnitin, ya. Tinggal diklik yang mana. Kemudian misalnya saya mau ke bebas pustakaan.
Kemudian nomor WA diisi untuk memudahkan juga. Kemudian email ya. Misalnya ini Alia misalnya. Kemudian sampaikan Bu gitu, atau Bapak ya. Mohon bantuan untuk pembuatan bebas pustaka ya. Kemudian mulai obrolan, kita klik. Nah, nantinya akan terekap, nanti petugas atau pustakawan yang jaga akan segera membalas di hari itu. Kecuali di luar jamnya ya, nanti masuk ke email tetap akan ada balasan. Ya. Kemudian misalnya mau dibalas, mungkin teman-teman yang lain bisa mengaktifkan stoknya Bu Uis atau apa ya. Misalnya bisa dibalas di bebas pustaka, nanti ada pembalasan dari kita di sini. Bu Uis bisa, ini baru dicoba dibalas ya. Kemarin kita sudah pelatihan ini, ada yang membalas. Nah ini ada keluar fotonya Bu Uis Sumiati Pustakawan, ini akan membalas, ini online ya. Ini yang nanti akan berinteraksi dengan Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa pemustaka sekalian. Jadi semacam apa ya, interaksi langsung ya, apa yang mau ditanyakan dan sebagainya. Nih, mau lagi menulis, nanti akan segera ditindaklanjuti kebutuhan informasi yang Bapak Ibu dibutuhkan. Tuh. Ini seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Kemudian kalau nanti ada pertanyaan kita sampaikan sekalian nanti. Dan tadi saya yang e-journal kita klik tadi e-journal. Nah, yang e-journal belum saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu sama teman-teman mahasiswa sekalian pemustaka, kalau mau Pak, saya mau buka e-journal, bisa dari rumah masing-masing, tapi lihat pintu ya, pakai pintu Unpad atau paus masing-masing. Kemudian ini tinggal ada e-journal, kita klik aktif. Nah, klik untuk membuka e-journal, kita klik lagi. Sini yang tadi disampaikan sama Bu Sukamti ini ya. Nah, kita mau cari yang mana, mau kemana, misalnya ke klinikal atau EBSCO atau Emerald dan sebagainya. Ini yang dilanggan oleh Unpad, ya, dilanggan oleh Unpad. Ya, ini free. Jadi yang dilanggan Unpad itu memang nggak semuanya dilanggan karena kan mahal. Jadi mungkin ada subjek-subjek tertentu yang dilanggan dan mungkin ada beberapa subjek yang tidak bisa dibuka. Karena kan misalnya paket-paketan ya, misalnya paket 1 miliar, itu database yang bisa digunakan berapa, paket 2 miliar, 3 miliar, dan ini memang mahal. Nah, ini sesuai dengan mungkin keuangan Unpad atau kebutuhan seluruh Unpad. Jadi mungkin dibagi-bagi ya, ada fakultas teknik, ada fakultas eksak, ada sosial, jadi ini dibagi-bagi uangnya untuk langganan jurnal ini. Jadi mungkin kalau misalnya nggak ditemukan di sini, kita merekomendasikan yang tadi, ya, merekomendasikan di sumber bahan pustaka digital lainnya, bisa di Perpusnas atau di Rama Repository, misalnya kalau ada. Makanya dari itu kita linkkan di bagian web. Mungkin untuk sementara itu nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi ya, diskusi. Saya stop share dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Uis MC untuk beberapa diskusi atau pertanyaan yang akan kita jawab. Baik, terima kasih. Pemaparan Ibu Tini dan Pak Jainuri begitu jelas, panjang, dan tuntas ya. Tapi saya yakin mahasiswa, teman-teman semua masih penasaran, apalagi yang mahasiswa baru sama sekali mungkin belum tahu di mana atau bagaimana perpus itu dan sebagainya. Masih pasti banyak pertanyaan yang akan dilontarkan. Makanya dari setelah pemaparan diskusi ini, kami membuka sesi diskusi atau pertanyaan. Untuk pertanyaan ini dibagi 2 sesi ya. Untuk sesi pertama 3
3 pertanyaan dulu. Untuk kelancaran sesi ini, yang ingin bertanya secara langsung mohon untuk menekan tombol raise hand-nya, dan untuk yang tidak langsung bisa melalui chat. Baik, Ibu Tini dan Pak Jainuri, di sini udah ada mahasiswa yang bertanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Fandi Herfatarianto dari Prodi MM ingin bertanya, apakah dalam mencari jurnal melalui website rata-rata gratis ataukah berbayar? Terima kasih. Mangga silakan Ibu Tini atau Bapak Jainuri. Ya, terima kasih ya Kang Pandi ya dari MM. Kalau yang berlangganan Unpad itu free ya, tapi seperti saya jelaskan lagi, tidak semua yang e-jurnal atau e-book itu dilanggan Unpad karena menyesuaikan dengan budget anggaran juga, dan itu dibagi di 16 fakultas, 1 sekolah pasca. Jadi mungkin ya ada beberapa yang nggak bisa diakses atau yang berbayar yang dilanggan oleh Unpad. Maka dari itu kita tadi di website perpustakaan FEB kita linkkan ke sumber-sumber ilmiah, referensi digital lainnya yang kira-kira mungkin yang nggak dilanggan Unpad mungkin dilanggan oleh Perpusnas atau mungkin yang lain dan sebagainya. Ya, jadi mengenai e-resource dan e-jurnal, e-book dan sebagainya, mungkin jawaban kami seperti itu. Jadi untuk akses linknya, kalaupun itu dilanggan Unpad, jadi aksesnya lewat paus ya tadi ya, bisa dimanapun berada, baik di rumah masing-masing dan sebagainya, Anda bisa berselancar mencari e-jurnal, tapi sesuai dengan yang dilanggan Unpad kalau yang membuka paus tadi. Kalau misalnya saya kasih penjelasan juga, kalau misalnya di Unpad tidak ada link-link yang bisa dipakai kayak seperti Perpustakaan Nasional dan Rama, Repository dan sebagainya. Di situ bisa Anda cari referensi lainnya. Karena kalau Perpusnas mungkin dananya lebih besar karena melayani seluruh penduduk Indonesia. Kalau kita lingkup Unpad. Mungkin itu ya jawabannya dari Kang Pandi ya. Terima kasih, Nun. Baik, terima kasih. Mungkin Kang Pandi itu jawabannya. Jadi intinya kami dari perpustakaan mungkin untuk jurnal yang dilanggan Unpad itu gratis, tapi untuk jurnal-jurnal yang mungkin tidak dilanggan, kami bisa menjembatani dengan mahasiswa atau pemustaka mengklik tautan yang ada di website yang kami miliki tadi. Kemudian ada lagi pertanyaan nih Pak Jainuri dan Bu Tini dari Ibu Ati Yuniawati, mahasiswa DIA. Assalamualaikum, selamat pagi. Apakah untuk Turnitin waktunya berapa lama? Apakah ada biayanya? Terima kasih. Nah, itu untuk Turnitin, terima kasih Bu Ati. Ini yang lebih ini ranahnya Bu Is nih. Mangga silakan Bu Is. Untuk diperlihatkan ini poster WA-nya kita maksudnya tim Perpus dan tim Humas sudah merancang ini semacam poster WA-nya ya. Mangga silakan Bu Is kalau mau diinikan. Mungkin untuk sisi tanya jawab ini jadi saya ya menjawab ya. Ya, karena mohon maaf bagian Turnitin yang lebih ini ya. Mohon izin Ibu. Mangga silakan. Untuk pelayanan Turnitin ini apakah berapa lama? Ini tergantung dari jaringan. Yang Turnitin. Nanti aja. Ini tergantung jaringan. Apakah kalau misalkan jaringannya lancar, bisa kita kerjakan atau kita proses secepatnya. Dan apabila mungkin kadang kan ada Turnitinnya yang lagi error atau jaringan atau yang namanya online banyak kendala ya Bu ya, tergantung dari jaringan terutama. Ya, jadi kita tidak bisa memastikan berapa lama, tapi kita mengusahakan untuk pelayanan insya Allah secepatnya kita proses. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada biayanya? Ini untuk pelayanan di perpustakaan kami gratis, tidak ada biaya. Jadi Ibu mangga untuk pelayanan Turnitin, mangga silahkan bisa mengirimkan
berkasnya melalui email atau bisa bertanya dahulu ke web yang tadi yang ada di Lihat. website ya. Atau sebentar Ibu saya ini dulu. Share dulu. Nah, silakan. Nah, ini ada. Nah, ini Ibu untuk layanan Turnitin, prosedur atau layanan cek similarity. Pertama, kita melayani untuk layanan Turnitin adalah dari jam 8 sampai jam 15. Kemudian kalau untuk pengiriman berkas boleh bebas ya Bu ya, kapan aja. Tapi untuk diproses, kami jam layanannya dari jam 8 sampai jam 15. Untuk pengiriman dokumen, mahasiswa atau pemustaka bisa mengisi formulir di tautan bit.ly layanan mahasiswa FEB Unpad, atau bisa Ibu atau teman-teman semua bisa langsung mengirim dokumen ke email petugas, yaitu ois.sumiati17@unpad.ac.id. Nah, untuk proses similarity yang tadi saya sampaikan, waktu bisa diproses secepatnya tergantung dari jaringan. Nah, di sini ada ketentuannya untuk proses similarity, yaitu apabila hasilnya lebih dari 25%, maka dokumen akan dikembalikan dan disarankan mahasiswa untuk memperbaikinya. Dan apabila kurang dari 25%, mahasiswa apabila sudah merasa puas dengan hasil tersebut, maka kami dari pihak perpustakaan bisa memberikan surat keterangan validasi bahwa dokumen tersebut sudah dicek Turnitin di perpustakaan. Nah, untuk nanti hasilnya dan surat validasinya itu dikirim melalui email yang bersangkutan. Mungkin begitu Ibu Ati. Hatur nuhun Bu Uis. Punten, kalau misalnya tadi kan memang penjelasannya secepatnya gitu ya, secepatnya. Tapi bisa kasih ini nggak Bu, gambaran misalnya kira-kira apakah 3 hari atau sampai 1 minggu gitu, buat kami juga ada gambarannya gitu ketika misalnya menyerahkan, jadi ngasih ancang-ancang gitu ya, kira-kira beberapa waktu gitu, apa buat aman apa 1 minggu gitu, atau 3 hari aja cukup? Iya, selama ini kami memproses kurang dari 1 hari, Bu. Bahkan mungkin bisa setengah jam atau mungkin 10 menit kita bisa selesai. Itu tergantung jaringan itu, Bu. Jadi insya Allah kami tim perpustakaan terus mencoba memberikan layanan yang memuaskan lah, layanan yang ekstra untuk para pemustaka gitu, Bu. Oh ya, berarti kalau gitu relatif aman ya kalau misalnya 1 hari. Insya Allah, Ibu. Ya kayak gitu. Oh ya, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Ya, baik, terima kasih Ibu Ati. Mungkin untuk selanjutnya masih ada pertanyaan lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pijar dari Prodi Akuntansi. Apakah saat ini sudah bisa berkunjung langsung ke perpustakaan FEB yang di DU? Terima kasih, mangga Ibu. Ya. Waalaikumsalam buat siapa ini Bapak Kang Pijar ya, kita sebut Kang Pijar Sultan. Assalamualaikum, alhamdulillah nih kita tim perpustakaan Pak sudah berapa ya, 1 bulan ya? 1 bulan ini karena ada edaran dari universitas bahwa 25% kita boleh untuk mengadakan piket. Alhamdulillah kita sudah merancang piket secara bergiliran. Itu 25% mungkin hanya 1 orang ya, atau 2 orang. Jadi lantai 1, lantai 2, lantai 3 kita dengan secara ini bergiliran. Nah, mungkin Bapak ini kebutuhannya kalau misalkan ke perpustakaan, apakah mau membaca referensi atau mau pinjam buku atau mau apa ini kebutuhan untuk ke perpustakaan? Enggak. Silakan. Sekarang kita itu udah ada website ya Pak ya. Kita pergunakan website itu, misalkan ini mau ke DU, ke perpustakaan DU, mau meminjam buku. Nah, nanti kita ada yang piket Pak di lantai 1. Gitu Pak, untuk layanan di DU. Begitu Pak, kalau untuk saat ini kita. Mangga, jadi Bapak ini kebutuhannya mau apa nih? Mau membaca referen atau mau pinjam buku atau mau apa misalnya diskusi sama temannya, tapi mohon di sini tetap jangan meninggalkan prokes ya Pak ya, tetap dijalankan. Kita menyediakan juga ini yang di luar
untuk cuci tangan dulu atau apapun. Mungkin di sini masih ada Pak Pijarnya, Kang Pijarnya. Baik, Ibu. Ya, mohon. Terima kasih untuk jawabannya. Ya, kebetulan untuk Mohon. kepentingan saya itu untuk lihat-lihat referensi seperti iya, tesis, mungkin betul, disertasi ya, Bu. Berarti ke lantai 3 ya. Ke lantai 3. Itu Pak Jakaria, Pak Jaka Sukmara itu piketnya di hari Kamis. Nah, di hari Kamis. Jadi Bapak nanti kalau Pak Eko itu hari Jumat, kalau bagian reference. Jadi Bapak silakan kalau misalkan mau berkunjung ke perpustakaan di hari Kamis, Pak. Kita ada jadwalnya. Mungkin nanti mungkin akan kita share juga nih di IG ya untuk jadwal piket tim perpustakaan. Mungkin itu Pak yang bisa kami ya. Baik, terima kasih Bu untuk jawaban. Jadi hanya hari Kamis mungkin atau mungkin harus janjian dulu nggak Bu? Atau misalkan Pak konfirmasi saya mau berkunjung atau gimana? Hari Kamis dan Jumat kalau untuk yang bagian reference Pak. Oh, iya, Karena kalau untuk di bagian dari Senin itu di lantai 1. Hari Selasa juga ini di lantai 1. Jadi untuk yang bagian referen itu ada jadwalnya hari Kamis sampai dan Jumat. Ya, itu Pak. Baik, terima kasih Bu untuk jawabannya. Sami-sami Kang Pijar. Ya, mangga. Baik, semoga terpuaskan ya Kang Pijar dan Ibu Tini. Jadi intinya kami tiap hari buka, tapi tidak semua layanan yang kami layankan. Jadi tergantung piket di bagian mana yang kami buka. Begitu mungkin Kang Pijar. Iya. Kemudian ada lagi pertanyaan nih. Assalamualaikum, boleh di-share link penting akses perpustakaan yang dijelaskan di webinar? Ini pertanyaan dari Muhammad Raisa. Iya, Muhammad Raisa. Iya. Mungkin Mas Mukti itu. Ya. Nanti saya akan share di kolom chat ya. Jadi yang dibuka tadi ya, mungkin di sumber digital, sumber bahan pustaka digital, nanti akan saya share di chat ini. Kayak Rama, Jurnal, Repository, Kementerian, dan Perpusnas. Ya, terima kasih. Iya. Banyak sekali dan alhamdulillah peminatnya ini banyak sekali nih yang bertanya. Ada lagi nih pertanyaan dari Anggito Damar. Selamat pagi, saya Anggito dari Prodi Ilmu Ekonomi. Untuk peminjaman, mungkin perpanjangan ya, perpanjangan peminjaman sampai berapa kali dan apakah bisa diperpanjang dilakukan online? Mangga Ibu. Nah, untuk perpanjangan buku ya, maksudnya itu secara online itu bisa sampai 2 atau 3 kali ya, karena kita sekarang masih belum aktif semua, maksudnya tim layanan di perpustakaan. Itu bisa secara online Pak. Ini Kang siapa ini? Kang Anggito ya? Iya, bisa ini untuk perpanjangan, misalkan mau ini bukunya masih dibutuhkan nih, kita langsung silakan kontak ke tim perpustakaan. Tadi udah ada untuk yang webnya ya, silakan itu disimpan untuk link webnya. Kita sekarang uji coba nih untuk perpanjangan, misalkan untuk pertanyaan untuk perpanjangan buku, kalau untuk peminjaman kita belum bisa kecuali kalau mahasiswanya datang ke perpustakaan ya, karena masih kita diberlakukannya tim piket. Nah kalau untuk perpanjangan mangga itu bisa untuk 1 kali, tetapi apabila misalkan lokasinya jauh nih Bu, tidak memungkinkan, saya nih masih perlu nih, apalagi misalkan lagi nyusun skripsi, boleh itu diperpanjang lagi. Tetapi dengan catatan tetap ke petugas untuk memberikan informasi ini Bu, akan kami perpanjang lagi, akan saya perpanjang, nanti kita di sistemnya itu akan dirubah untuk perpanjangan bukunya. Mungkin itu. Iya. Jawabannya. Ini Kang Anggito ya, Anggito Damar. Iya. Terima kasih Ibu Tini atas jawabannya, dan mungkin ini sekalipun kita dalam masa pandemi seperti ini, tapi insya Allah kita tim perpustakaan terus berusaha, berkreatif dan berinovasi untuk memberikan layanan yang lebih dan terus supaya pemustaka atau mahasiswa, teman-teman semua masih bisa terus mengakses dan memanfaatkan apa yang kami punya. Mungkin itu. Ada lagi yang mau bertanya?
Ini sudah di link juga, sudah di-share juga ya linknya sama Mas Iya. Upi. Mangga silakan untuk Linknya yang sudah bisa mangga untuk lihat ya di chatnya. di chat ini. Mangga silahkan, ada lagi yang mau bertanya? Baik, mungkin dari Pak Jainuri ada lagi yang mau disampaikan? Bisa di-share ulang ini, ada buktinya. Itu ada yang di-share ulang. Oh iya, ini ada pertanyaan dari Ibu dari Majidainun Rahma. Ya. Maaf Ibu, bisa di-share ulang linknya? Boleh. Link yang ini mungkin ya? Iya, itu kan udah di-share ya. Link untuk ini yang jurnal? Maksudnya link yang Link yang jurnal mana ya ya Ibu Bu ya? ini ya? Maaf Ibu. Bu, tadi saya terlambat soalnya tadi ada perkuliahan. Oh Oh, iya, baik-baik Ini kan Ibu. direkam ya? Iya. Direkam. Untuk link apanya Bu ini yang dimaksud? Punten? Bisa buat link jurnal Bu, buat publikasi. Oh, ini yang jurnal yang ini klik. Yang ini. Untuk Ibu Majidainun ya, Rahma. Iya Pak. Untuk link jurnal itu e-jurnal tadi itu cukup Ibu tinggal membuka pause ID. Oh iya, oh Ya, di situ udah otomatis ada e-jurnal. Tinggal ikuti langkah selanjutnya. Tinggal klik-klik maka akan terkoneksi dengan e-jurnal atau e-resource yang akan dilanggan oleh universitas pelajaran. Bisa dibuka dimanapun, asal Ibu membukanya lewat pintu atau pause. ID Ya. Pak. Terima kasih Bu. Mungkin bisa di-share juga yang tadi PPT ini apakah diperlukan tidak ini buat rekan-rekan semua? Jadi mungkin ada semua itunya. Oh boleh Bu. Ya, Untuk materi ya. untuk materi ya. Materi nanti Jadi akan itu kita share aja. kita share aja di kolom chat ya untuk materi setelah di akhir acara nanti. Terima kasih. Baik. Untuk mengingatkan juga kepada para peserta, mohon untuk mengisi link absennya. Baik. Di-share aja lagi untuk link absennya, itu Bu Ais. Iya Bu, udah. Mungkin Ibu, masih boleh ada. bertanya Bu? Boleh Mangga Ibu. Bu, kalau misalkan kita lihat list buku textbooknya, kita ngelihat diperkenankan nggak Bu ke kampus untuk melihat fisiknya? Mangga silahkan. Oh, ada waktu atau kita harus melakukan apa perasaan untuk ke kampus nggak ada ya? Oh, Mangga. saya dulu. Mangga, silahkan di-share dulu ya. Terima kasih Bu, saya akan mencoba menjawab tadi udah di-linkkan ya, di share untuk katalog ya, katalog yang dilanggan ya, yang katalog yang ada di Ulim. Untas di Ulim ya, Unpad Library Management System. Jadi di sini udah ada beberapa koleksi dari seluruh perpustakaan yang ada di Unpad ya, kemudian plus sekolah pasca sarjana. Alamatnya di sini di Unpad ACID, tinggal Ibu tadi udah saya share di kolom chat ya, tinggal nanti diklik. Nah, nanti kira-kira Ibu mau nyari apa, tinggal diklik kata kunci ya. Misalnya DIA itu accounting ya. Nanti coba ini baru loading. Oke. Dan misalnya accounting, buku mengenai accounting. Nah, di situ ada banyak, bisa nanti dispesifik lagi. Itu ada di ekonomi dan sebelah kanan itu ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebanyak 499. Ada di perpustakaan pusat 351 dan sebagainya. Subyeknya ada accounting, ada akuntansi, produk akuntansi dan sebagainya. Ini tersebar di seluruh Unpad. Kalau Ibu misalnya mahasiswa Fakultas Ekonomi, tinggal klik aja di Fakultas Ekonomi ya. Nah, di sini ada mengenai accounting itu kan banyak sekali. Tinggal Ibu di pencariannya lebih di
mendetail accounting apa dan sebagainya. Kemudian ada kemungkinan itu buku-buku kan kita langganan punya buku itu di perpustakaan ada yang tahun lama ya sampai tahun yang mungkin 5 tahun terakhir. Karena untuk pembelian textbook ini perpustakaan FEB ini di 5 tahun terakhir ini sudah mengajukan tapi belum terrealisasi karena anggaran mungkin dari pusat ya tahun 4 lebih ke e-journal sama ke e-book. Jadi untuk buku-buku fisik itu kita kita mempunyainya itu yang paling baru 5 tahun ke bawah dari sekarang. Jadi nggak ada yang buku fisik full text. Karena kebanyakan anggarannya di pusat itu diarahkan ke e-journal sama e-book yang lebih baru-baru lagi. Mungkin itu penjelasan dari kami ya Bu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Jainuri atas pemaparannya. Mungkin Ibu masih ada yang mau ditanyakan atau masih penasaran nih? Silahkan, mumpung kita masih ada waktu dan Ini mungkin bisa untuk memberikan. absen nih ya, Bu Ois sudah di ini lagi. Iya, sudah Ibu. Iya. Ini ada yang baru masuk masalahnya. Link absennya boleh dikirim ulang lagi. Baru masuk karena ini kayaknya ketutup deh. Mohon di-share lagi, Bu Ois. Baik, yang memerlukan tautan link absen sudah kami share lagi di chat. Mangga Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, silahkan untuk bertanya. Atau masih pada bingung? Mungkin Ibu Ois dan Ibu Sukamtini kedepannya kita buat ini ya, buat kegiatan mengenai library tour. Iya. Ya, nanti kita mengenalkan bagi teman-teman mahasiswa yang sudah lama nggak berkunjung ke kampus atau ke perpustakaan, mungkin kangen atau sedikit tahu yang masalah apa ya. Oh, kita nanti akan adakan kegiatan library tour, nanti kita shoot setiap ruangan yang ada yang dimiliki di perpustakaan FEB 4. Jadi biar besok ketika pandemi sudah terakhir atau mungkin sudah landai dan sebagainya, ketika dibuka sudah tahu ya dalam gambaran ya. Saya ketika saya harus mengurus bebas pustaka, saya harus mengurus verifikasi karya ilmiah, mau pinjam buku dan sebagainya, itu bisa tahu tempat-tempatnya yang akan dituju. Ya. Baik. Terima kasih. Itu ada harapan yang apa ya? Mungkin membuat tambah penasaran kali ya untuk mahasiswa baru, pengen cepet-cepet nih ke kampus gitu kan, pengen cepet-cepet ketemu nih dengan para pustakawannya. GR. Iya, baik. Mungkin ada lagi yang mau didiskusikan atau yang mau ditanyakan? Kami masih menunggu. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan Bapak. Saya bertanya lagi ya. Boleh, mangga. Saya Pijar dari Prodi Akuntansi. Perihal tadi saya kan ada rencana memang untuk berkunjung langsung ke Perpus TU. Nah, untuk mencari ini ya disertasi dan mungkin skripsi ataupun tesis. Nah, misalkan sedang ada kendala nih ketika hari Kamis dan Jumat, memang ada kendala yang tidak kita ketahui, apakah ada alternatifnya untuk bisa akses secara online? Karena memang di repositori itu hanya tersedia bab 1 dan 2. Dan juga saya baru tahu juga ternyata ada alasannya juga kenapa hanya bab 1 dan 2 gitu. Iya, betul. Baik. Terima kasih Kang Pijar. Pertanyaannya mangga Ibu Titi untuk dijawab nih pertanyaannya. Ya, terima kasih sebelumnya. Iya, terima kasih ini Kang Pijar. Ini selama ini kita tim perpustakaan Fakultas Ekonomi yang sangat gencar dan sangat cerewet sebenarnya ya untuk ke universitas masalah repositori. Kami bersama dengan Pak Wadik 1, Prof. Maman selalu menekan ini ya untuk full text sebenarnya, untuk full text supaya mahasiswa merasa terpuaskan untuk melihat karya ilmiah. Nah, mungkin selama ini yang kami lakukan dari tim perpustakaan
apabila Kang Pijar ya namanya ya, tidak misalkan ada sesuatu hal yang tidak bisa datang dan memerlukan semua dari isi skripsi atau disertasi tersebut ya, kami akan melakukan mungkin ini kontak ke si penyusunnya, penyusun disertasi mungkin ya Kang Pijar ya, yang diperlukannya disertasi, tesis ya, tesis. Kami akan kontak kepada yang penyusunnya. Apakah berkenan tidak ini? Ada nih penggemar yang menyusunnya nih misalkan. Yang menyusunnya misalnya Pak Agus nih Kang Pijar ini membutuhkan isi kontennya semua misalkan untuk bahan perbandingan atau literatur Kang Pijar. Nah, yang kami lakukan dari tim Perpus akan kontak dulu kepada yang menyusun tersebut, apakah berkenan tidak untuk memberikan informasinya, atau misalkan kalau berkenan, kami akan menghubungkan dengan Kang Pijar. Misalkan ini berkenan nih untuk silakan Bu dihubungkan nanti. Nah, dengan serta-merta atau dengan baik hati memberikan semua isi dari tesis tersebut. Nah, itu yang kami lakukan. Silakan mungkin Kang Pijar ini datang dulu ke kami, ke sini, ke DU, dicatat dulu nomor tesis yang diperlukannya. Nanti kami dari tim perpustakaan akan melihat kontak person yang menyusunnya. Mungkin itu Kang yang selama kami lakukan selama ini. Gitu. Baik, Ibu Tini. Mungkin begitu jawabannya Kang Pijar. Ada lagi? Ya baik, terima kasih Bu telah tercerahkan ya. Ya tapi saya mau coba ikhtiar dulu ke DU. Ya kebetulan memang di Bandung sih kebetulan domisili, tapi ya kita kan nggak tahu ya ada kegiatan ataupun mungkin ya segala hal lain gitu. Tapi ya terima kasih Bu untuk jawabannya. Mangga. Kebetulan itu kan ada CD-nya juga. Kalau misalkan ini berkenan ya, yang menyusunnya kata saya juga ya. Kalau berkenan nih, silakan untuk misalkan sebagai penelitian ya, untuk memberikan ilmu. Kami dengan senang hati akan memberikannya gitu. Hanya kita harus izin dulu ya kepada yang menyusunnya gitu. Begitu. Berarti itu kuncinya ya Bu ya. Kita harus ada izin dari pemiliknya gitu ya Bu ya. Baik. Begitu mungkin Kang Pijar ya, mungkin terpuaskan atau masih ada lagi nih unek-unek pengen apa lagi gitu. Mangga silakan. Mungkin ada untuk literatur yang lain mungkin Mas Engkli ada link yang bisa full, tapi selama ini nggak ada juga ya untuk yang full text kita, karena mungkin mempertimbangkan itu karya ilmiah adalah hak cipta seseorang ya. Mungkin sebagai gambaran ya, Kang Pijar ya. Dulu repositori UI itu pernah dibuka full text ketika saya kuliah dulu, dan saya sering download ya full text, tapi memang nggak semua. Tapi akhir-akhir ini ditutup lagi. Karena alasannya karena diprotes oleh Fakultas Hukum yang dokter ilmu hukum itu melanggar hak cipta, ya kan? Walaupun ada sebagian pendapat kenapa nggak di full text-kan sekalian, nanti malah kelihatan nanti siapa yang mencontek atau plagiarisme, karena kan beda tahun kan ya. Kalau misalnya yang dicontek tahun 2000 dia nyusun kemudian diupload juga itu ke repositori loh, kok ini sama, nanti kelihatan. Ada berbagai pendapat di dunia kepustakawanan, perpustakaan masalah full text repository. Jadi ini masih perdebatan. Ada yang beberapa yang dibuka, kemudian ditutup lagi, kemudian ada yang ditutup cuma dilihat nggak cuma sebagian aja, karena hak cipta seseorang, dan kebanyakan di itu masukan dari Fakultas Hukum ya, teman-teman Fakultas Hukum, dokter-dokter yang tahu hukum dan sebagainya, ini plagiat dan hak cipta akademik seseorang. Ya, terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Ya, baik, begitu penjelasan dari kami pihak perpustakaan ya. Tapi kami juga tidak serta-merta diam ketika aturan itu ada, tapi kami juga memahami kebutuhan informasi mahasiswa itu seperti apa. Pasti pengennya itu full text dong, gitu kan, pasti ya pengen seperti itu. Tapi kembali lagi ke aturan yang berlaku di tingkat universitas, yang pada saat ini mohon bersabar kepada semua mahasiswa, semua pemustaka, bahwa untuk saat ini untuk akses ke karya ilmiah baru sebatas abstrak, bab 1 dan bab 2 ya? Iya, betul. Lampiran. Iya.
Iya. Mungkin untuk mencari referensi lainnya bisa dari yang jurnal-jurnal atau e-book yang kami sharekan tadi. Mungkin begitu. Ada lagi yang mungkin mau ditanyakan atau didiskusikan, boleh, mangga, silakan. Atau misalkan, saya nih pernah ke sini, kenapa atau bagaimana, mangga, silakan. Mangga, rekan-rekan semua. Sebelum kami tutup acaranya. Mungkin untuk layanan yang lain ya, Bapak Ibu sekalian, misalnya bebas berpustaka, itu kan biasanya diarahkan ke sama akademik SPA, silakan hubungi yang perpustakaan FPB. Itu ada syarat sidang, itu wajib main ya, wajib main kalau surat bebas pustaka. Nah, itu nanti sebelum ke FPB mungkin bisa syaratnya itu di bebas pustaka universitas dulu. Nanti kita arahkan ke petugasnya di perpustakaan pusat Unpad. Nah, itu nanti untuk syarat-syarat sidang. Kemudian verifikasi ilmiah itu juga harus sesuai koridor. Di sini ada Pak Jaka Sukmara ya. Nanti mungkin lain waktu akan dibahas lebih detail di acara yang lebih detail untuk penyusunan verifikasi karya ilmiah. Karena selama ini mungkin banyak kendala, tidak sama, tidak seragam dan sebagainya. Nanti kita buat kegiatan di perpustakaan FPB mungkin melalui daring juga ya, supaya terseragamkan dari D4 sampai S3 ya. Ini nanti narasumbernya dari petugas verifikasi karya ilmiah sendiri oleh Pak Jaka Sukmara, nanti kedepannya kita sosialisasikan juga. Mungkin itu ya dari saya. Iya, baik, terima kasih Pak Jainuri. Ini mungkin mahasiswa atau peserta nih udah nanti aja deh, pengen langsung aja ke perpus gitu bertanyanya. Kangen ke kampus ya. Atau ya mungkin sedang mengutak-atik nih layanan virtualnya seperti apa sih gitu kan, sedang kepo ya kalau kata anak-anak zaman sekarang. Baiklah, alhamdulillah. Untuk acara selanjutnya, mari kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Minta Praga. Kepada Bapak Haji kami silahkan. Terima kasih, Bu Is. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama masing-masing. Menundukkan hati, memohon ampun, seraya mengharap doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memandu sesuai dengan tuntunan agama Islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagili jalali wajikal karim wa ajimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami bersyukur atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami sehingga kami masih bisa hadir bersama dalam rangka penutupan sosialisasi layanan web perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami sampaikan rasa syukur kami atas ridho-Mu. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, sukses dan selamat. Dan kami mohon jadikanlah kegiatan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat dan menjadi catatan amal ibadah kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, berilah kami kemampuan untuk merealisasikan dan mengamalkan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami
dan jadikan acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, ya Allah, yang membawa barokah dan manfaat untuk kami semua, pemustaka, semua pihak, khususnya perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi syam'i, Allahumma afini fi bashari, la ilaha illa anta. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Minta yang telah membacakan doanya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa peserta acara hari ini, alhamdulillah rangkaian acara pada hari ini telah selesai. Dan akhirnya tiba di penghujung acara. Saya Eui Sumiati mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.